Halo, Gemini. Ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Gemini, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik. Gemini, hari ini kita mengangkat judul yaitu Sumpah Gila Banget Auramu Saat Ini. Oke Gemini, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Gemini bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi. Bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Gemini, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Two of Swords. Oke. Kartu kedua. Di sini kita punya Ten of Wands. Kartu ketiga. Di sini ada The Lovers. Kartu keempat. Di sini kita punya Page of Wands. Kartu kelima. Di sini ada Six of Wands. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya Nine of Cups. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Ten of Swords. Oke. Konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Sumpah gila banget auramu saat ini. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Ten of Swords. Nah, di sini tergambar ya bahwa memang telah begitu banyak luka, telah begitu banyak kekecewaan, bahkan penderitaan yang kamu alami selama ini. Tetapi di balik itu semualah muncul harapan, muncul hal-hal baik, muncul dirimu dengan versi terbaik setelah kamu belajar dari setiap kegagalan, belajar dari setiap kesalahan-kesalahan baik yang kamu lakukan ataupun orang-orang lain yang lakukan. Tergambar jelas di kartu ini ya. Seseorang yang begitu penuh luka, tertancap tubuhnya oleh beberapa bilah pedang. Tetapi pada akhirnya dia mampu mencabut satu persatu pedang tersebut. Mencabut luka tersebut. Mengganti kegagalan dengan keberhasilan. Dan tentunya di balik itu semua ada hal baik, ada harapan yang mulai kamu dapatkan untuk hidupmu. Nah, sehingga di saat kamu terus menjalankan langkahmu, melakukan kegiatanmu dengan penuh keyakinan, dengan penuh kesungguhan, bahwa kita mampu belajar, bahwa kita mampu memperbaiki yang salah, dan bahwa kita mampu menerima dan memaafkan setiap keadaan, setiap kesalahan-kesalahan baik yang kita lakukan atau orang lain lakukan terhadap kita. Sehingga kamu di saat dapatkan kesempatan yang baik, di saat temukan peluang yang tepat, akhirnya kamu mampu memaksimalkan keadaan tersebut. Dan ditambah ya, kamu tergambar di sini adalah seseorang yang benar-benar mampu bersikap, bertutur kata, memperlakukan orang lain secara positif dan secara tepat. Nah, dengan begitu, walaupun dulunya kamu keadaannya sulit, walaupun dulunya kamu sempat ya dimusuhin, dijauhin, ya, banyak seolah yang menghindar, tetapi kamu coba maklumi itu. Ada keyakinan di dalam dirimu. Bahwa ada kalanya
kita harus mampu menerima apapun pendapat orang lain, meskipun bertolak belakang dengan apa yang kita yakini. Tetapi itulah kehidupan bertetangga, berteman, ataupun berdampingan dengan orang lain. Nah, makanya kamu mencoba mentolerir keadaan itu. Tetap kamu perlakukan mereka dengan sangat baik. Dan pada akhirnya apa? Aura positifmu muncul. Kualitasmu benar-benar terlihat. Sehingga mungkin yang dulunya menjauh, ya, yang dulunya seperti menghindar, yang dulunya selalu musuhin kamu, selalu berselisih paham denganmu, akhirnya mereka berbalik. Ya, mereka yang lebih gencar ingin dekatin kamu. Ya, untuk berteman, bersahabat, atau bahkan berkegiatan. Nah, sehingga hal inilah yang membuat kamu mampu mensyukuri atas hal-hal baik yang mulai terjadi di dalam hidupmu. Jadi, luka, kecewamu selesai berganti dengan hal-hal baik. Dan ditambah sikap yang positif, attitude yang selalu tepat dan benar. Dan inilah yang membuat kamu seperti dihargai, ya, seperti diperhatikan, atau bahkan dikagumi oleh orang-orang yang ada di sekitarmu. Sampai beberapa dari mereka mungkin sempat berkata, waduh, sumpah gila banget tuh anak. Hebat dia sekarang. Auranya luar biasa. Dedikasinya, ketangguhannya benar-benar mampu balikan keadaannya menjadi lebih baik. Nah, ini menjadi kebanggaan tersendiri. Bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk orang-orang yang kamu sayangi. Mereka sangat bangga, sangat kagum, sangat bahagia melihat perubahan yang bisa terjadi di dalam kehidupanmu ini. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama, ya. Di sini kita punya Two of Swords. Nah, ini adalah di mana kamu benar-benar mampu menemukan keseimbangan pada setiap hal, pada setiap sisi yang ada di dalam hidupmu. Ya. Meskipun dengan di gambar ini, ya, meskipun dengan mata yang tertutup, tetapi kamu mampu menghindari, melewati, ya, bisikan-bisikan yang sangat tidak baik untuk dirimu. Kamu mampu bentengi dirimu terhadap hal-hal yang positif. Kamu benar-benar mampu mengesampingkan. Kamu benar-benar mampu menepiskan pikiran-pikiran negatif, keinginan-keinginan yang di luar jangkauanmu, yang di luar kemampuanmu, serta terus mampu menjaga hatimu agar tetap logis, terbuka, dan sangat tenang. Sehingga hal inilah yang membuat kamu temukan keseimbangan pada setiap hal yang ada di dalam hidupmu. Jadi semuanya nggak ada yang berlebihan. Kamu taruh sesuai porsi, sesuai tempat, sesuai waktu yang tepat. Nah, sehingga ini juga menjadi salah satu aura yang sangat indah yang terpancar dari dalam dirimu. Ya, kamu nggak pernah paksain keinginanmu, baik terhadap dirimu atau bahkan terhadap orang lain. Kamu nggak akan bermimpi, ya, yang muluk-muluk karena kamu tahu kalau kamu nggak mampu menggapainya. Yang wajar-wajar saja. Nah, inilah yang menentukan bedanya kualitas dirimu saat ini dengan dirimu yang kemarin. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Ten of Wands. Nah, ini menggambarkan memang, ya, selama ini, ya, ada beban yang berat, ada tanggung jawab yang besar. Ada tugas-tugas, ya, permasalahan-permasalahan yang tak kunjung usai, yang tak kunjung selesai. Ya, tetapi pada akhirnya kamu mampu mengatasinya. Pada akhirnya kamu mampu untuk melewatinya. Dengan cara apa? Dengan itu tadi. Belajar dari kesalahan. Temukan keseimbangan di dalam dirimu. Nggak berlebihan, nggak terkurang, ya, cukup pas saja.
Nah, dengan begitu kamu mampu fokus, mampu membuang jauh-jauh ya pemikiran negatif, kekecewaan, kesalahan yang pernah kamu alami di masa lalu. Karena kamu tahu nih, ini dapat menghambat optimismemu, dapat menghambat fokusmu terhadap langkah selanjutnya. Karena ada langkah besar yang ingin kamu susun untuk benar-benar bisa capai tujuanmu, untuk capai kebahagiaan dan kesejahteraan di dalam hidupmu. Ya, makanya ini menggambarkan beban yang berat, tanggung jawab yang besar, permasalahan-permasalahan, tumpukan dari pekerjaan yang mungkin selama ini sangat sulit untuk terselesaikan. Pada akhirnya kamu mampu untuk melewatinya, untuk mengatasinya dengan sangat baik. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The Lovers. Nah, ini arti positifnya adalah kamu mampu membangun komunikasi yang baik, ya, terhadap lingkungan-lingkungan yang tepat, terhadap orang-orang yang positif, terhadap orang-orang yang bisa saling support dan saling dukung. Nah, tetapi di sini tentu ya, setiap kehidupan itu ada yang pro dan ada yang kontra. Ya, ada beberapa mereka yang senang, yang bahagia melihat kebahagiaan orang lain. Tetapi ada juga yang gak suka loh. Ada juga yang iri melihat keberhasilan, kesuksesan orang lain yang melampaui dirinya. Oke? Nah, tetapi ini menjadi salah satu yang kamu fahami. Kamu berusaha untuk seimbang, berusaha untuk menerima apapun itu keadaannya. Karena gak akan semua orang setuju dengan apa yang kita pikirkan. Ya, jadi biar memang rambut sama hitam, kepala sama-sama di atas, tetapi cara berpikir manusia itu berbeda-beda. Nah, tetapi arti positifnya kamu mampu bangun komunikasi, bangun jaringan, bangun link-link terbaik, agar bagaimana terus bisa menanjak, meningkatkan setiap kegiatan yang kamu lakukan saat ini. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Page of Wands. Nah, ini adalah fokus ataupun kamu sangat berharap, sangat penuh dengan harapan, ya. Harapanmu adalah fokusmu adalah untuk benar-benar bisa mencapai hal-hal baik, yaitu bahagiakan, memberi kenyamanan, penuhi setiap kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi. Nah, setelah itu baru kamu akan nantinya berbagi, bermanfaat, berguna bagi orang-orang lainnya yang ada di sekitarmu. Makanya ini menggambarkan fokus. Jadi fokusmu juga menjadi salah satu kunci. Kenapa auramu semakin bersinar? Kenapa karaktermu semakin terlihat jelas dengan baik begitu ya? Karena kamu nggak pernah kehilangan fokus. Di saat gagal, di saat hasil tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, kamu nggak kehilangan arah. Karena kamu tahu masih ada hari esok, kita masih bisa perbaiki, kita masih bisa melakukan yang terbaik lagi. Ya, tetapi hari ke depan akan berhenti. Kekalahan akan menetap ke dalam kehidupan kita jika kita benar-benar berhenti untuk memulai, memperbaiki, berjuang, ataupun melakukan kembali. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Six of Wands. Nah, ini juga menggambarkan kemenangan, kesuksesan, ya, keberhasilan di dalam kamu membalikkan keadaan menjadi lebih baik. Jadi setiap hal mulai mampu kamu menangkan di dalam hidupmu. Yang mungkin dulunya kamu nggak dikenal, yang mungkin dulunya orang-orang acuh tak acuh kepada dirimu, seperti teman, sahabat, tergambar, terlihat seperti menjauh, seperti menghindar, akhirnya semuanya berubah. Ya, mereka lebih menyambutmu dengan hangat, lebih ingin berkomunikasi, bahkan ada yang ingin berkegiatan bersama dirimu.
Ya, dan tentu ada kemenangan yang kamu raih di dalam membalikan atau meningkatkan taraf kehidupan orang-orang yang kamu sayangi. Oke. Dan tentu kesuksesan ini adalah kesuksesan besar, dan ini semua karena apa? Karena dedikasimu, kesungguhanmu. Selalu lakukan yang terbaik, meskipun gagal, coba lagi, gagal lagi, coba lagi. Dan selalu berpikir positif, memperlakukan apapun yang ada di dalam hidupmu dengan sangat baik. Maka sumpah, ya, gila sekali, gila banget. Auramu saat ini akan benar-benar terpancar. Ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Nine of Cups. Nah, ini gambaran dari kepercayaan diri, ya, rasa lega ataupun rasa puas, ya, yang akhirnya dapat kamu rasakan kembali karena pekerjaanmu, kegiatanmu, bisnismu, usahamu menjadi lebih baik, menjadi lebih berkembang. Serta hubunganmu dengan siapapun menjadi lebih hangat, menjadi lebih harmonis. Ditambah, ya, mulai terlihat jelas kebahagiaan, terlihat terpancar dari wajah, dari tatapan sinar mata orang-orang yang kamu sayang. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, sahabatku, dan semoga teman benar-benar akan terus memiliki aura positif, benar-benar akan terus menunjukkan kualitas terbaikmu. Meskipun kita diperlakukan secara nggak baik, nggak benar, nggak adil, ya, tetapi itulah kehidupan. Bagaimana kita agar bisa seimbang, bagaimana agar kita bisa menerima perbedaan. Dan ini nanti tentunya akan merubah cara berpikir kita, merubah hati dan perasaan kita menjadi lebih terbuka dan positif. Maka hal apapun akan bisa kamu wujudkan di dalam kehidupanmu. Semoga, ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.